kali ini kita akan mempelajari tentang termokimia. Sebelum itu, pada zaman dahulu, sebelum kita mengenal LPG, masyarakat Indonesia itu kalau memasak biasanya menggunakan minyak tanah, kalau enggak kayu bakar. Nah, setelah itu pemerintah menggalakkan penggunaan gas LPG. Hal ini didasarkan karena penggunaan gas LPG itu lebih murah dan lebih efisien. Bagaimana kita bisa mengetahui bahwa gas LPG itu lebih murah dan efisien? Kita bisa mengetahuinya menggunakan termokimia. Nah, termokimia itu sendiri adalah cabang ilmu yang memperhatikan aspek suhu dalam reaksi. Kemudian, jika kita mengingat tentang energi, hukum kekekalan energi. Energi ialah kemampuan untuk melakukan usaha atau kerja. Energi tidak dapat dibentuk maupun dimusnahkan, tetapi dapat dikonversikan menjadi energi lain, seperti energi cahaya, energi panas, energi listrik, dan lain-lain. Ilmu untuk mempelajari tentang energi secara luas itu bernama termodinamika, sedangkan termokimia ini adalah ilmu untuk mempelajari panas atau kalor. Dalam termokimia, kita mengenal istilah yang namanya sistem dan lingkungan. Sistem sendiri adalah segala bentuk proses yang menjadi pusat perhatian pengamat. Contohnya keadaan zat, reaksi, dan perubahan zat. Sedangkan lingkungan, segala sesuatu yang berada di luar sistem dan membantu kerja sistem. Contohnya alat-alat, wadah, tabung reaksi, dan udara. Sebagai contoh, kita mereaksikan NaOH dan HCl di dalam sebuah tabung reaksi pada suhu ruangan. Nah, NaOH dan HCl itu bekerja sebagai sistem, sedangkan lingkungan itu seperti tabung reaksinya, suhunya, udaranya, wadahnya, alat-alatnya. Nah, itu sebagai lingkungan. Kemudian, sistem itu dibagi lagi menjadi 3, yaitu sistem terbuka, sistem tertutup, dan sistem isolasi. Pada sistem terbuka, sistem dapat mengalami pertukaran energi dan materi dengan lingkungan. Contohnya, tabung reaksi. Kita mereaksikan NaOH dan HCl di dalam tabung reaksi. Maka terjadi pertukaran energi dan materi dengan lingkungan. Kemudian ada sistem tertutup. Kita tadi mereaksikan NaOH dan HCl, tetapi kita sumbat menggunakan gabus. Nah, pada sistem tertutup ini, sistem dapat mengalami pertukaran energi dengan lingkungan, tetapi tidak dapat terjadi pertukaran materi. Contohnya tadi kita mereaksikan magnesium dengan HCl, kemudian kita sumbat. Kemudian pada tabung reaksinya terbentuk rasa panas. Nah, itu merupakan pertukaran energi dengan lingkungan, tetapi tidak dapat terjadi pertukaran materinya. Selanjutnya, sistem isolasi. Sistem ini tidak dapat mengalami pertukaran energi dan materi dengan lingkungan. Contohnya, termos. Kita menyimpan air panas di termos, maka tidak dapat terjadi pertukaran energi maupun materi. Selanjutnya, pada termokimia dikenal kalor dan kerja. Kalor sebagai Q dan kerja sebagai W. Nilai kalor dan kerja, nilai Q dan W bisa positif atau negatif, itu tergantung energinya. Jika meninggalkan sistem diberi tanda negatif, kemudian jika memasuki sistem atau dikenai sistem atau menyerap kalor, dia menjadi nilai positif. Kemudian dikenal lagi istilah energi dalam. Energi dalam ini energi yang disimpan dalam sistem, namanya itu energi dalam. Energi ini tidak dapat diukur, tetapi yang dapat diukur itu adalah perubahan energinya, perubahan energi dalam, dengan rumus delta E sama dengan EP minus ER. Selanjutnya dikenal istilah kalor reaksi. Ini merupakan perubahan energi dalam yang menyertai reaksi. Perubahan energi dalam tersebut akan muncul sebagai kalor atau kerja. Kemudian dikenalkan rumus delta E sama dengan Q plus W. Jika reaksi berlangsung pada sistem tertutup pada volume tetap atau delta V sama dengan 0, sistem tidak dapat melakukan kerja
W sama dengan 0, semua perubahan energi dalam yang menyertai reaksi akan muncul sebagai kalor. Kalor reaksi pada volume tetap dinyatakan dengan QV, yaitu delta E sama dengan QV. Kemudian, jika reaksi berlangsung dalam sistem terbuka dengan tekanan tetap, sistem mungkin melakukan atau menerima kerja tekanan volume. Kalau reaksi dapat berbeda dari delta E. Kalau reaksi pada tekanan tetap dinyatakan delta QP. Kemudian didapatkan rumus delta E sama dengan QP plus W. Kalau reaksi yang berlangsung pada tekanan tetap, volume dapat berbeda dari kalau reaksi yang berlangsung pada volume tetap. Kemudian, kalau reaksi yang berlangsung pada tekanan tetap dapat dikaitkan dengan entalpi atau H. Entalpi merupakan sejumlah energi yang dimiliki oleh sistem. Entalpi tidak dapat diukur, tetapi perubahannya yang menyertai suatu proses dapat ditentukan. Kalau reaksi yang berlangsung pada tekanan tetap sama dengan perubahan delta entalpi sistem atau delta H. Kemudian didapatkan rumus delta H sama dengan Q reaksi. Kemudian dapat kita simpulkan kalau reaksi pada tekanan tetap itu didapatkan rumus Q reaksi sama dengan delta H. Jika reaksi pada volume tetap, Q reaksi sama dengan delta E. Kemudian, sebagian besar reaksi berlangsung pada tekanan tetap. Kalau reaksi dinyatakan sebagai perubahan entalpi. Kemudian ada reaksi eksoterm dan endoterm. Reaksi eksoterm yaitu reaksi yang sistemnya itu melepaskan energi sehingga lingkungan menjadi naik suhunya. Contohnya reaksi di atas suhu kamar atau pembakaran, pelarutan NaOH, reaksi Mg dengan HCl. Nih, pada gambar bisa dilihat sistem melepaskan energi atau kalor. Kemudian ada reaksi endoterm, yaitu reaksi yang sistemnya menyerap atau menerima energi atau kalor, sehingga lingkungan menjadi turun suhunya. Contohnya reaksi BaH2 kali dengan NH4Cl. Kemudian ada pemanasan CuCO3. Nah, ini perbedaan reaksi eksoterm dan endoterm. Bisa dilihat dari aspek energi. Kalau eksoterm itu dilepas sistem atau dia itu melepas kalor. Kemudian H2 lebih kecil dibanding H1. Kemudian kalau endoterm itu dia diterima sistem. Kemudian dilihat dari suhu lingkungan. Dia suhunya naik. Kalau di reaksi endoterm suhunya turun. Kalau delta H reaksi dia bernilai minus yang eksoterm, yang endoterm dia bernilai positif. Kemudian ini adalah diagram tingkat energi yang menunjukkan diagram tingkat energi, yaitu menunjukkan nilai perubahan tingkat entalpi reaksi. Nah, ini ada reaksi eksoterm dan reaksi endoterm. Nih, karena eksoterm tadi itu melepas kalor, jadinya delta H1 ke delta H2 turun. Delta H1 lebih besar daripada delta H2. Delta H-nya bernilai negatif atau kurang dari 0. Kemudian reaksi endoterm. Dia tadi kan menyerap kalor, menyerap energi atau menyerap panas. Jadi delta H lebih kecil, delta H1 lebih kecil daripada delta H2. Kemudian delta H-nya bernilai positif atau delta H lebih besar daripada 0. Kemudian contoh soal. Dalam suatu proses, sistem melepaskan kalor sebesar 400 kJ dan melakukan kerja sebanyak 500 kJ. Tentukan perubahan energi dalam sistem. Jawab. Tadi kan sistem melepaskan kalor sebesar 400 kJ. Melepaskan berarti nilai Q sama dengan minus 400 kJ. Sedangkan sistem melakukan kerja sebanyak 500 kJ. Melakukan kerja berarti dia bernilai minus lagi. W sama dengan minus 500 kJ. Kemudian tentukan perubahan energi dalam sistem. Delta E sama dengan rumusnya tadi apa? Delta E bentar.